Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Bertemu kembali dengan Ibu Gavi Yulianti. Hari ini Ibu akan membahas tentang perkembangan Islam di Indonesia. Seperti yang kita ketahui, maksudnya Islam di Indonesia itu ada beberapa cara dan tahapan, ya. Di antaranya melalui transportasi, komunikasi, politik, dan latar belakang sosial masyarakat atau sosial budaya masyarakat yang ada di daerah tersebut. Awalnya Islam berkembang di pesisir pantai, sementara itu di pedalaman masih menganut paham lama, yaitu animisme dan dinamisme. Menurut suku Suma Oriental yang ditulis oleh Tom Pires, digambarkan bahwa Islam pada abad 16 telah menyebar di seluruh pesisir Sumatera Utara dan Timur, yaitu di wilayah Aceh sampai dengan Palembang. Pada awal abad 14 di Sumatera telah terbentuk kerajaan Islam, yaitu Samudra Pasai. Tentu kalian sudah belajar ya waktu di SMP ataupun di SD kelas 6 tentang bahwa kerajaan Islam pertama yang ada di Indonesia adalah kerajaan Samudra Pasai. Melalui kerajaan ini Islam berkembang sangat pesat di Malaka. Akhirnya dari Malaka ke Pulau Jawa, masyarakat Muslim di timur terbentuk pada masa kerajaan Majapahit. Saat Majapahit mengalami kemunduran, muncul kota Tuban, Gresik, dan Demak sebagai pusat penyebaran Islam yang pengaruhnya meluas sampai Maluku. Melalui Demak, Islam meluas sampai pesisir Jawa Utara Barat, yaitu Banten, Sunda, Kelapa, dan Cirebon. Jawa sangat dikenal dengan para tokoh agama Islam, di antaranya adalah Wali Songo. Wali Songo. Nah, tentu kalian tahu tentang Wali Songo, ya, dan penyebaran mereka dalam Islam. Seperti contoh Maulana Malik Ibrahim, nama lainnya adalah Maulana Maghribi atau Barat. Disebut Maghribi karena asalnya dari Persia, pusat kegiatan di Gresik, Jawa Timur. Ya, 2. Sunan Ampel atau Ngampel, nama kecilnya Raden Rahmat yang berkedudukan di Ngampel, Surabaya. Melalui peran beliau lahirlah generasi Islam yang tangguh. Salah satunya adalah Raden Fatah, Sultan pertama di Demak. Ya. Yang ketiga, Sunan Gunung Giri. Sunan Giri nama aslinya adalah Raden Paku. Beliau adalah murid Sunan Ampel. Pusat kegiatannya di Bukit Giri atau di Gresik. Yang keempat adalah Sunan Bonang. Nama kecilnya adalah Makdum Ibrahim, putra dari Rahmat yang berkedudukan di Bonang dekat Tuban. Yang kelima adalah Sunan Derajat. Nama kecilnya adalah Malik Munih. Juga beliau adalah putra dari Raden Rahmat dengan pusat kegiatan di daerah Derajat dekat Sedayu, suatu wilayah yang ada di antara Gresik dan Tuban. Yang keenam adalah Sunan Kalijaga. Nama aslinya adalah Joko Said. Ini sangat terkenal ya di Indonesia, Sunan Kalijaga itu ya nak ya. Pusat kegiatan di Kadilangu, daerah Demak, Jawa Tengah. Cara beliau menyebarkan agama Islam juga menggunakan seni, salah satunya adalah seni wayang dan seni gamelan. Yang ketujuh adalah Sunan Gunung Jati, disebut pula dengan Sultan atau Sunan Syarif Hidayatullah yang berkedudukan di Gunung Jati. Gunung Jati sendiri itu pun terletak di daerah Cirebon atau Jawa Barat. Yang kedelapan, Sunan Kudus, berkedudukan di Kudus, Jawa Tengah. Dan yang terakhir adalah Sunan Muria atau Sunan yang ke-9 yang berkedudukan di Gunung Muria dekat Kudus. Ya.
Tugas tokoh-tokoh Wali Songo dalam mengubah dan menyesuaikan tantangan nilai budaya masyarakat sebagai berikut. Jadi memang perjuangan para Wali Songo itu sangat berat, ya, butuh waktu karena memang perjalanannya sangat panjang, ya. Sunan Ampel membuat peraturan Islam untuk masyarakat Jawa. Artinya bahwa ternyata peraturan Islam sendiri itu pun sudah lama ada, tinggal kita menyikapinya. Nah, Raden Pandita di Gresik merancang pola kain batik, tenun, lurik, dan perlengkapan kuda. 3. Susuhunan Majagu mengajarkan mengolah berbagai jenis masakan, baik lauk pauk, perbarui alat cara pertanian maupun membuat gerabah. Hebat ya, ternyata dulu mereka walaupun tidak canggih kita saat ini, mereka sudah bisa menerapkan ilmu-ilmu KWU kewirausahaannya, ya, melalui siapa? Melalui tadi ajaran-ajaran yang dibawa oleh para Wali Songo. Yang keempat adalah Sunan Gunung Jati ini di Cirebon, mengajarkan tata cara berdoa, wow, hebat banget, dan membaca mantra, tata cara pengobatan, serta tata cara membuka hutan. Luar biasa, walaupun zaman dulu insinyur tidak seperti sekarang, tapi ternyata mereka sudah mempraktekannya dalam bidang keilmuan, tata boga, cara memasak, membuka hutan, membuat dan lain sebagainya. Yang kelima, peranan Sunan Giri membuat tantangan pemerintah di Jawa, mengatur perhitungan kalender, siklus perubahan hari, bulan, dan tahun, serta menyesuaikan siklus, ya, Pawukon, juga merintis pembukaan jalan. Jelas banget ya di sini Sunan Giri dia lebih kepada kepemerintahan. Jadi pemerintah di Jawa dia membuat peraturan-peraturan, membuat kalender Jawa serta siklus perubahan hari, bulan, dan tahun yang menggunakan bahasa Jawa serta menyesuaikan siklus Pawukon. Pawukon itu adat Jawa yang biasanya hitungan-hitungan yang disesuaikan dengan kalender Jawa, ya. Yang keenam, Sunan Bonang mengajarkan ilmu suluk, membuat gamelan, mengubah irama gamelan. Hebat ya, anak ini dirahmati Allah, hebat banget nih, ya. Ternyata zaman dulu pun mereka sudah menggunakan ilmu mereka, bukan hanya sekarang aja, mereka bisa mengubah tatanan irama yang mengeluarkan nada-nada yang sangat canggih sehingga Islam sangat berkembang dengan pesat. Yang ketujuh adalah Sunan Derajat, mengajarkan tata cara membangun rumah. Alat digunakan orang untuk memikul orang seperti tenda dan joli dan lain-lainnya. Wow, insinyur pembangunan ya kalau sekarang ya. Karena cara membangun rumah menggunakan batu-batuan. Kalau zaman dulu kan ya anak-anak, rumah itu kan hanya terbentuk dari bilik-bilik atau batu-batu yang disusun. Tetapi Sunan Derajat mulai mengajarkan tatanan etika cara membuat rumah, tatanan etika bergaul kepada tetangga, dan membuat alat-alat seperti bangunan seperti tandu di situ dijelaskan. Terus alat-alat yang di luar pemikiran orang pada waktu itu, tapi Sunan Derajat membawa kepada kemajuan. Yang kedelapan Sunan Kudus. Sunan Kudus pandai merancang, ya, pelebaran jalan, membuat keris, melengkapi peralatan pandai besi, kerajinan emas, juga membuat peraturan undang-undang hingga sistem peradilan yang diperuntukkan orang Jawa. Wow, sarjana hukum, master ya. Ternyata Islam memang luar biasa, ya. Mereka semuanya ada, dari masak, seni, hukum, ya, sudah jelas semuanya tercover secara baik dan benar. Tinggal kita yang menyikapi, dan kita sebagai penerus bangsa hendaklah kita berlaku bijak dan melakukan segala sesuatu dengan baik dan benar. Gimana kita menunjukkan sikap perjuangan kita atau rasa cinta kita kepada orang-orang terdahulu, yaitu kalian sebagai siswa mampu menerapkan salah satunya perilaku yang berkarakter, perilaku yang nasional, menjunjung tinggi bangsa dan negara kita, baik itu di Indonesia maupun di luar negeri, ya. Kemudian sebagai seorang pendidik, kamu belajar dengan tekun, patuh dengan peraturan yang ada di sekolah, ya. Tidak mengadakan
atau ikut-ikutan tawuran-tawuran yang sekarang berlaku ya, itu sangat tidak baik dan tidak etis. Lebih baik kalian jauhi. Kalian sebagai generasi penerus bangsa hendaklah tadi mengambil hikmah, mengambil intisari daripada perjuangan-perjuangan orang-orang terdahulu. Oke, anak ibu yang dirahmati Allah, ibu rasa hari ini cukup. Di sini sudah ibu share materinya. Ada beberapa kerajaan-kerajaan lain yang perlu kalian baca dan perlu kalian biasakan dalam literasi membacanya serta numerasinya. Kalian harus lebih kembangkan. Biar kenapa? Tidak kesulitan kalian nanti ketika misalnya kalian ulangan atau lainnya, tapi kalian punya wawasan pandangan maju ke depan ya. Tidak vakum di satu tempat, tidak pasif, tapi kalian memang harus maju lebih baik dari yang telah lalu. Terima kasih. Itu sedikit dari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.